Manajer baru yang arogan, tega pecat juru masak tua. Seminggu kemudian restoran hampir bangkrut. Aroma rempah dan bumbu dapur adalah dunia Pak Tirta. Sebuah dunia yang ia bangun dengan keringat dan cinta selama 40 tahun lebih. Di usianya yang menginjak senja, Pak Tirta bukanlah juru masak biasa. Ia adalah maestro di dapur Puri Rasa, sebuah restoran mewah yang menjanjikan pengalaman kuliner otentik Indonesia. Masakannya selalu punya jiwa, sebuah ungkapan yang sering diucapkan pelanggan untuk menggambarkan kehangatan dan kelezatan yang tiada tara. Setiap piring yang keluar dari tangannya adalah karya seni. Bukan hanya dari segi rasa, tetapi juga dari hati yang tulus. Namun, di era modern ini, ketulusan dan tradisi seolah menjadi barang kuno. Itulah yang ada di benak Amelia, manajer baru yang ditunjuk langsung oleh pemilik restoran. Amelia adalah representasi sempurna dari zaman sekarang, ambisius, cerdas, dan sangat terobsesi dengan citra. Ia datang dengan rencana besar untuk Puri Rasa, mengubahnya menjadi destinasi kuliner yang lebih stylish, instagramable, dan, dalam pikirannya, lebih modern. Konflik pertama kali muncul saat Amelia melihat Pak Tirta di dapur. Penampilannya sangat kontras dengan kemewahan restoran. Celemeknya yang usang, topi kokinya yang kekuningan, dan keriput di wajahnya yang menyimpan cerita panjang seolah menjadi monumen tradisi yang ia anggap kuno. "Pak, kita akan mengganti semua peralatan dapur," ujar Amelia suatu siang, dengan nada bisnis yang dingin. "Dan, saya rasa penampilan Bapak kurang sesuai dengan citra baru yang kita inginkan." Pak Tirta tersenyum tipis, memahami maksud terselubung di balik kalimat itu. "Nona, masakan itu dari hati, bukan dari penampilan," jawabnya lembut, sambil mengaduk rendang dengan gestur yang sudah puluhan tahun ia kuasai. Perbedaan prinsip itu tak berhenti di situ. Amelia mulai memotong anggaran untuk bahan-bahan lokal yang selama ini menjadi rahasia masakan Pak Tirta, menggantinya dengan produk impor yang dianggapnya lebih efisien. Staf dapur mulai mengeluh, tetapi tak ada yang berani melawan Amelia. Pak Tirta hanya diam. Ia percaya bahwa rasa akan berbicara dengan sendirinya. Hingga suatu hari, sebuah keputusan sepihak dikeluarkan. Amelia memanggil Pak Tirta ke kantornya. "Dengan berat hati, Pak, kami harus memutus kontrak kerja Bapak. Posisi Bapak akan digantikan oleh juru masak dari luar negeri yang lebih punya pengalaman internasional." Kata-kata itu terasa seperti pukulan telak, bukan karena ia kehilangan pekerjaan, tetapi karena ia merasa jiwa yang ia tanam di restoran itu kini dicabut paksa. Pak Tirta menerima keputusan itu dengan ikhlas. Ia mengambil celemek usangnya, membersihkan pisaunya yang sudah tumpul karena sering diasah, dan keluar dari pintu belakang restoran. Tak ada perpisahan dramatis. Hanya tatapan sendu dari para staf yang menghormatinya. Sejak kepergian Pak Tirta, Puri Rasa mulai berubah. Dapur yang dulunya ramai dengan tawa dan obrolan kini senyap. Juru masak baru, meski ahli dalam teknik memasak modern, tidak mampu menciptakan keajaiban yang sama. Masakan yang disajikan terasa hambar. Pelanggan setia yang datang karena rindu akan masakan Pak Tirta kini hanya bisa menghela napas kecewa. "Rasa ayam betutunya beda ya, Mbak," keluh seorang pelanggan. "Iya. Nggak ada jiwanya lagi," timpal temannya. Keluhan-keluhan itu mulai membanjiri meja reservasi. Ulasan buruk di media sosial semakin banyak. Puri Rasa yang tadinya selalu penuh, kini sepi. Piring-piring yang pulang dari meja makan, kini masih terisi setengah. Semua orang tahu apa yang hilang dari restoran itu. Di tengah semua kekacauan ini, sebuah misteri kecil mulai menggerogoti pikiran staf. Mengapa Pak Tirta begitu ikhlas pergi? Ia tidak pernah menuntut kompensasi lebih, tidak pernah marah, dan bahkan menolak tawaran beberapa pelanggan setia untuk membantunya mencari pekerjaan baru. Seolah-olah ada rahasia besar di balik kesederhanaan dan keikhlasannya. Sebuah rahasia yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau uang. Amelia masih bergeming. Ia yakin bahwa ini hanya masalah waktu, bahwa pelanggan akan terbiasa. Ia tidak tahu, kerugian yang ia ciptakan jauh lebih besar dari sekadar angka di laporan keuangan. Ia telah membuang bukan hanya seorang juru masak, tetapi juga jiwa yang menghidupkan Puri Rasa selama ini. Dan tak lama lagi, ia akan menyadari, keputusan arogan itu akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar. 2 minggu setelah kepergian Pak Tirta, Puri Rasa berubah menjadi seperti bangunan tanpa nyawa. Meja-meja makan yang dulu penuh tawa dan obrolan kini kosong melompong. Suara piring dan garpu yang beradu, yang dulu meriah, kini hanya terdengar sesekali.
Laporan keuangan bulanan menunjukkan angka merah yang mencengangkan. Kerugian itu jauh melampaui perkiraan siapapun. Pak Surya, pemilik Puri Rasa, baru saja kembali dari perjalanan dinas. Ia seorang pengusaha yang bijaksana, yang lebih menghargai kualitas dan reputasi daripada keuntungan sesaat. Ia langsung terkejut melihat kondisi restorannya. Ruangan yang ia kenal sebagai tempat penuh kebahagiaan dan kehangatan kini terasa dingin dan asing. "Ada apa ini, Amelia?" tanya Pak Surya dengan nada tegas, memanggil manajer muda itu ke kantornya. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat gusar. Amelia mencoba menjelaskan dengan data dan grafik. "Pak, ini hanya penyesuaian pasar. Kita sedang dalam masa transisi ke citra yang lebih modern. Pelanggan lama akan terbiasa, dan kita akan mendapatkan pelanggan baru yang lebih up to date." Pak Surya menatapnya tajam. Ia bukanlah orang yang bisa dibohongi dengan jargon bisnis kosong. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan ulasan-ulasan buruk di media sosial. "Lihat ini, Amelia. Masakan hambar, tak ada lagi jiwa. Kami datang jauh-jauh hanya untuk kecewa. Pelanggan tidak peduli dengan citra, mereka peduli dengan rasa. Dan rasa itu ada pada masakan Pak Tirta," tegas Pak Surya. Amelia terdiam. Ia tidak menyangka dampak kepergian Pak Tirta bisa sebesar ini. Ia mengira dengan juru masak baru dan dekorasi modern, semuanya akan berjalan lancar. Ia lupa bahwa dalam bisnis kuliner, rasa adalah raja. "Kamu telah membuat kesalahan besar, Amelia," lanjut Pak Surya. Suaranya sedikit melunak, namun penuh kekecewaan. "Kamu tidak hanya memecat seorang koki, kamu membuang jiwa restoran ini. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiranmu, tapi Puri Rasa bukan hanya tentang uang. Ini tentang tradisi, tentang kehangatan, tentang warisan. Sekarang, perbaiki kesalahanmu." Pak Surya memberikan perintah yang jelas dan tak bisa dibantah. "Cari Pak Tirta sekarang juga. Minta maaf dengan tulus. Jelaskan bahwa Puri Rasa membutuhkan dia kembali. Lakukan apapun yang diperlukan untuk membawanya kembali." Amelia keluar dari kantor Pak Surya dengan perasaan hancur. Gengsinya yang tinggi kini runtuh berantakan. Ia yang tadinya sombong dan merasa paling tahu, kini harus menelan ludahnya sendiri. Ia memegang secarek kertas berisi alamat rumah Pak Tirta yang diberikan oleh salah satu staf lama. Rasa malu dan penyesalan mulai merayapi hatinya. Ia harus mencari Pak Tirta, seorang pria tua yang ia remehkan dan pecat dengan arogan. Dalam perjalanan menuju alamat itu, pikiran Amelia dipenuhi pertanyaan. Ia tidak tahu bagaimana caranya meminta maaf. Bagaimana ia bisa meyakinkan Pak Tirta untuk kembali setelah ia memperlakukannya begitu buruk? Di mana ia harus memulai? Di tengah kebingungan ini, sebuah misteri kecil mulai mengganggunya. Pak Tirta tidak pernah mengeluh atau protes. Ia menerima keputusan itu dengan ikhlas. Kemana ia pergi setelah dipecat? Mengapa ia tidak mencoba menghubungi Pak Surya atau staf lain yang sangat menghormatinya? Rasanya ada sesuatu yang lebih dari sekadar perpisahan kerja. Ada rahasia yang tersembunyi di balik ketenangan Pak Tirta, dan Amelia harus menemukan jawabannya. Karena mungkin saja rahasia itu adalah kunci untuk mengembalikan jiwa yang hilang di Puri Rasa. Amelia menyusuri jalanan kota yang padat, rasa malu dan cemas bercampur aduk. Alamat yang diberikan oleh staf lama Pak Tirta menuntunnya ke sebuah area pinggiran kota yang jauh dari kemewahan Puri Rasa. Setelah melewati gang-gang sempit, ia tiba di depan sebuah rumah sederhana yang dicat putih kusam, dengan halaman depan dipenuhi tanaman obat dalam pot-pot kecil. Hatinya mencelos. Ia membayangkan Pak Tirta tinggal di rumah yang layak, setidaknya dengan fasilitas yang cukup. Namun, kenyataan di depannya sangat berbeda dengan citra yang selama ini ia bayangkan. Pria yang membuat masakan sekelas bintang 5 di restoran termewah, ternyata menjalani hidup yang begitu bersahaja. Dengan ragu, Amelia mengetuk pintu, sebuah suara anak-anak riang menyambutnya dari dalam. Pintu terbuka, dan ia disambut oleh seorang anak laki-laki dengan senyum cerah. "Cari siapa, Kak?" tanya anak itu polos. Pak Tirta?" jawab Amelia gugup. Anak itu mengangguk lalu berteriak, "Pak Tirta, ada tamu." Dari dalam muncul sosok yang sangat dikenalnya. Pak Tirta tersenyum lembut, celemek yang kini ia kenakan berbeda, lebih lusuh dari yang ia kenakan di restoran. Ia tidak terlihat terkejut melihat Amelia. Seolah-olah ia sudah tahu kedatangan manajer muda itu. "Silakan masuk, Nona Amelia," sapa Pak Tirta ramah. Amelia melangkah masuk dan pemandangan di depannya membuatnya tertegun. Ruangan itu adalah sebuah dapur yang sangat sederhana, namun terasa hangat. Di sana, Pak Tirta sedang dikelilingi oleh belasan anak-anak yatim piatu. Mereka bukan sekadar bermain. Mereka sedang belajar memasak. Ada yang mengupas bawang,
Ada yang mengaduk adonan, dan ada yang tertawa riang sambil mencicipi bumbu. Amelia menyaksikan adegan itu dengan takjub. Di sebuah tungku arang, Pak Tirta mengajari seorang gadis kecil cara membuat sambal terasi. Ia tidak saja mengajarkan teknik, tetapi juga filosofi di baliknya. Membuat sambal itu seperti membuat pertemanan, nak, ujarnya. Kamu harus sabar, aduk terus sampai rasanya menyatu. Kalau terburu-buru, rasanya akan hambar. Saat Amelia melihat betapa sabar dan tulusnya Pak Tirta mengajar, ia merasa malu. Selama ini, ia hanya melihat Pak Tirta sebagai seorang karyawan yang kuno. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik kesederhanaan itu, ada jiwa seorang guru dan seorang ayah yang penuh kasih. Amelia melangkah mendekat, matanya berkaca-kaca. Ia melihat bagaimana anak-anak itu memandang Pak Tirta dengan penuh kekaguman. Mereka bukan hanya belajar memasak, mereka belajar tentang hidup, tentang kesabaran, dan tentang cinta. Semua hal yang tidak pernah Amelia pertimbangkan dalam hidupnya yang serba cepat. Gengsinya yang setinggi langit kini runtuh. Keputusan arogan yang ia buat terasa seperti kebodohan terbesar dalam hidupnya. Ia sadar, selama ini ia telah menilai buku dari sampulnya. Ia memecat seorang juru masak yang masakan berjiwa, karena ia sendiri tidak memahami arti dari jiwa itu. Di tengah kesunyian, Amelia berbisik, "Pak Tirta, saya minta maaf. Saya tidak tahu." Suaranya tercekat. Pak Tirta menoleh dan tersenyum. Senyum yang sama hangatnya seperti masakan buatannya. "Tidak apa-apa, Nona Amelia. Ini semua sudah takdir," katanya. Misteri yang selama ini mengganggu pikiran Amelia akhirnya terjawab. Ia tidak pergi karena dendam, ia tidak marah. Ia pergi karena ia punya tujuan yang lebih besar, sebuah pengorbanan yang tidak diketahui siapapun. Pak Tirta tidak membutuhkan gaji besar atau restoran mewah. Ia hanya membutuhkan wadah untuk berbagi cinta dan ilmunya. Dan tempat yang ia pilih ternyata adalah sebuah dapur kecil di rumah sederhana, dikelilingi oleh anak-anak yang ia anggap sebagai keluarga. Amelia berdiri di dapur kecil itu, merasa seperti orang asing di dunia yang ia sendiri ciptakan. Setelah mendengar permintaan maafnya yang tulus, Pak Tirta mengangguk. Ia tahu permintaan itu datang dari hati yang tulus. Namun ia tidak bisa langsung kembali. "Nona Amelia, saya bersedia kembali," kata Pak Tirta dengan suara lembut yang menenangkan. "Tapi ada satu syarat. Jika Nona benar-benar ingin mengembalikan jiwa di restoran itu, Nona harus mau belajar dari saya. Bukan hanya teknik, tapi filosofi di baliknya." Amelia menatapnya bingung. "Maksud Bapak?" "Saya ingin Nona belajar memasak dari hati," jawab Pak Tirta sambil tersenyum. "Nona harus menghabiskan waktu di sini, bersama anak-anak ini. Memahami bahwa masakan bukan hanya tentang bumbu, tapi tentang rasa peduli yang kita masukkan di dalamnya." Tanpa ragu, Amelia mengangguk setuju. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melepaskan gengsinya dan menerima tantangan yang tidak ada hubungannya dengan bisnis atau uang. Maka, dimulailah perjalanan Amelia yang paling tidak terduga. Setiap pagi ia datang ke rumah Pak Tirta. Ia tidak lagi mengenakan pakaian formal. Ia memakai kaos sederhana dan celana panjang. Di dapur sederhana itu, Amelia belajar hal-hal yang tidak pernah ia dapatkan di sekolah bisnis manapun. Pak Tirta mengajarinya cara memilih bumbu segar dari pasar tradisional, bukan dari pemasok besar. Ia mengajarinya cara mengulek sambal dengan tenaga dan kesabaran, bukan menggunakan blender otomatis. Ia mengajarinya cara membuat bumbu dasar dengan cinta, bukan sekadar menakarnya. Namun, pelajaran terbesar Amelia datang dari interaksinya dengan anak-anak panti asuhan. Mereka tidak tahu siapa dirinya. Mereka hanya melihatnya sebagai Kak Amelia yang canggung saat pertama kali memegang pisau dapur. Mereka mengajari Amelia untuk tertawa lepas, untuk tidak takut kotor, dan untuk berbagi. Saat seorang anak mengajari Amelia cara merajang sayuran, ia merasa lebih berharga daripada saat ia menutup kesepakatan bisnis bernilai miliaran. Setiap sore, sebelum pulang, Amelia dan anak-anak itu akan makan bersama. Di momen itulah, ia merasakan kebahagiaan sejati. Makanan sederhana yang mereka masak terasa sangat lezat, bukan karena bumbu mahal, melainkan karena kebersamaan. Amelia mulai memahami bahwa jiwa yang selalu dibicarakan Pak Tirta bukanlah resep rahasia. Jiwa itu adalah cinta, ketulusan, dan niat untuk berbagi. Ketika Amelia pulang ke apartemennya, ia tidak lagi merasa hampa. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia mulai memandang hidup dengan cara yang berbeda. Ia menyadari bahwa selama ini, ia hanya mengejar kesuksesan yang diukur dengan materi, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sejati ada di tempat yang paling sederhana. Di akhir minggu,
Pak Tirta tersenyum. Saya rasa Nona sudah siap, katanya Amelia mengangguk. Ia sinani hanya hadap belajar pemataku, ia juga menemukan kembali dirinya. Ia telah mengorbankan waktu dan gengsinya, tetapi sebagai gantinya, ia mendapatkan pelajaran yang jauh lebih berharga. Ia akhirnya mengerti mengapa masakan Pak Tirta begitu istimewa. Ada misteri yang baru saja terungkap di hatinya, dan ia siap untuk membagikan kebenaran itu kepada Pak Surya. Kembalinya Pak Tirta ke dapur Puri Rasa disambut dengan sukacita oleh seluruh staf. Dapur yang tadinya senyap kini kembali hidup. Suara tawa, obrolan, dan aroma masakan yang dirindukan kembali memenuhi ruangan. Amelia berdiri di sampingnya, bukan sebagai manajer, melainkan sebagai asisten yang penuh rasa hormat. Ia membantu Pak Tirta menyiapkan bahan-bahan, mendengarkan setiap petunjuk, dan mencatat setiap detail. Ajaibnya, kehadiran Pak Tirta dan Amelia bersama-sama terasa seperti harmoni yang sempurna. Pak Tirta menyediakan kebijaksanaan dan rasa, sementara Amelia membawa semangat dan pelajaran yang ia dapatkan dari panti asuhan. Masakan yang mereka hasilkan tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki aura yang berbeda, sebuah jiwa yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dalam beberapa hari, kabar kembalinya Pak Tirta menyebar seperti api. Pelanggan lama berdatangan lagi, dan restoran kembali ramai. Pak Surya sangat senang, namun ia masih penasaran. Ia melihat perubahan drastis pada Amelia, yang kini tampak lebih lembut, sabar, dan penuh empati. Suatu sore, saat Pak Tirta sedang beristirahat, Amelia membersihkan stasiun kerjanya. Di bawah tumpukan celemek, ia menemukan sebuah buku catatan kecil yang sudah usang. Ia tahu itu milik Pak Tirta, karena nama belakangnya terukir di sampulnya. Tanpa sengaja, ia membukanya. Buku itu bukan berisi resep rahasia, melainkan catatan pengeluaran. Amelia melihat deretan angka, tanggal, dan nama-nama yang asing. Ada tulisan beras panti asuhan kasih ibu, susu panti asuhan, dan bantuan pendidikan. Ia melihat bahwa sebagian besar gaji Pak Tirta selama bertahun-tahun, yang sebenarnya cukup besar, disumbangkan ke panti asuhan yang ia kunjungi. Amelia melihat bahwa Pak Tirta rela hidup sederhana demi membantu orang lain. Ia tidak bekerja demi kekayaan, ia bekerja demi bisa memberi, sebuah plot twist yang mengejutkan. Selama ini Amelia mengira Pak Tirta memasak dengan jiwa karena ia sangat mencintai pekerjaannya. Namun ia baru menyadari bahwa jiwa itu berasal dari luar, dari rasa cintanya kepada anak-anak yatim piatu yang ia asuh. Kehangatan yang ia berikan pada masakan adalah pantulan dari kehangatan yang ia rasakan saat berbagi. Restoran Puri Rasa bukanlah tempat ia mencari uang, melainkan sumber rezeki yang ia dedikasikan untuk kebaikan orang lain. Dengan hati yang bergetar, Amelia membawa buku catatan itu kepada Pak Surya. Ia menceritakan seluruh kisahnya, dari saat ia memecat Pak Tirta dengan sombong, sampai saat ia belajar di dapur sederhana itu. Ia menunjukkan catatan-catatan pengeluaran yang terperinci. Pak Surya membaca buku itu dengan mata berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya memiliki juru masak yang hebat, tetapi juga manusia luar biasa. Ia adalah orang yang mendedikasikan hidupnya untuk orang lain, tanpa pernah meminta pengakuan. Pak Surya merasa malu atas kekhilafannya, karena ia terlalu fokus pada bisnis, sehingga tidak pernah benar-benar mengenal salah satu stafnya yang paling berharga. Amelia akhirnya mengerti. Pak Tirta tidak pernah meminta apa-apa, karena ia sudah merasa kaya dengan kebahagiaan anak-anak itu. Kemenangan terbesar Pak Tirta bukanlah saat ia kembali ke restoran, tetapi saat ia berhasil mengubah hati Amelia dan membuat orang lain mengerti makna berbagi yang sesungguhnya. Kebenaran ini, yang tersembunyi di balik kesederhanaan, menjadi kunci untuk babak baru yang akan segera dimulai. Pak Surya menatap buku catatan Pak Tirta di tangannya. Matanya dipenuhi haru dan rasa kagum yang mendalam. Ia merasa begitu kecil di hadapan kebesaran hati seorang pria yang selama ini hanya ia anggap sebagai salah satu aset bisnis. Amelia berdiri di sampingnya, dengan kepala tertunduk, menunggu tanggapan. Saya tidak menyangka. Pak Surya berbisik, suaranya serak. Selama ini kita sibuk mengejar kemewahan dan citra. Padahal jiwa restoran ini adalah pengorbanan dan ketulusan hati Pak Tirta. Malam itu, Pak Surya mengumpulkan seluruh staf Puri Rasa. Ia berdiri di hadapan mereka, bukan sebagai bos yang tegas, melainkan sebagai seorang yang telah mendapatkan pelajaran berharga. Ia menceritakan rahasia Pak Tirta, tentang bagaimana pria tua itu menyumbangkan seluruh gajinya untuk anak-anak yatim piatu. Seluruh staf terdiam, lalu terdengar bisik-bisik kekaguman. Mereka memandang Pak Tirta dengan tatapan yang berbeda, penuh hormat dan cinta. Kemudian, Pak Surya membuat sebuah pengumuman. Mulai sekarang,
katanya dengan suara lantang. Bagian keuntungan Puri Rasa setiap bulan akan disumbangkan untuk panti asuhan kasih ibu. Kita tidak hanya akan menyajikan makanan, tetapi juga akan menyebarkan kebaikan. Amelia tersenyum. Ia merasa lega dan bahagia. Ini adalah kemenangan yang ia perjuangkan, bukan untuk dirinya, tetapi untuk Pak Tirta dan anak-anak panti asuhan. Ia tidak lagi peduli dengan jabatan atau gengsi. Ia telah menemukan tujuan yang lebih besar. Pak Tirta hanya tersenyum tipis. Ia tidak mencari pengakuan, namun ia menerima kebaikan hati Pak Surya dengan rasa syukur. Baginya karena kemenangan sejati bukan soal materi, melainkan saat kebaikan menular ke orang lain. Cerita ini mencapai puncaknya pada perayaan ulang tahun Puri Rasa. Restoran itu tidak lagi hanya ramai, tetapi juga dipenuhi aura kehangatan. Amelia yang kini menjadi tangan kanan Pak Tirta, membantu menyiapkan hidangan. Pak Surya mengundang anak-anak dari panti asuhan kasih ibu untuk datang dan merayakan bersama. Saat anak-anak itu menyanyikan lagu ulang tahun, air mata Amelia tumpah. Ia ingat bagaimana ia dulu arogan, hanya menilai dari penampilan, dan hampir menghancurkan segalanya. Kini, ia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda, yang memahami bahwa kesuksesan sejati adalah saat kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Balas dendam yang seharusnya terjadi tidak pernah terwujud. Sebaliknya, Pak Tirta membalas perbuatan Amelia dengan kebaikan. Ia tidak hanya memaafkan, tetapi juga mengubah hati dan pandangan manajer muda itu. Amelia pun meraih kemenangan pribadinya. Ia berhasil menaklukkan kesombongannya sendiri, belajar kerendahan hati, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Puri Rasa akhirnya kembali berjaya, bukan karena juru masak baru atau dekorasi modern, melainkan karena nilai-nilai kemanusiaan yang disebarkan dari dapur kecil di pinggiran kota. Video ini mengajarkan bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari kekayaan atau jabatan, tetapi dari ketulusan hati dan keinginan untuk berbagi. Dan Pak Tirta, sang juru masak sederhana, telah membuktikan bahwa satu perbuatan baik bisa mengubah takdir, menginspirasi banyak orang, dan menciptakan jiwa yang abadi.